Ya, kita masih terus lanjutkan perbincangan kita di Teras Bebas TV dan saya langsung geser ke Pak Prasetyo. Bapak, kalaupun menjelang Lebaran sekali lagi memang peningkatan ekstra, kemudian juga kerja juga lebih ekstra lagi. Dan tentunya di sini selain paket-paket tadi yang sudah kita bicarakan, ada produk-produk lain yang bisa di-share ke pemirsa Teras Bebas TV. Apa nih Pak, yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh masyarakat? Ya, ya betul. Jadi kami juga melayani jasa keuangan, Pak. Jadi apabila para pemudik itu biasanya kalau pulang kamu kan bawa uang mungkin banyak itu ya, Pak ya. Untuk keamanan silakan memanfaatkan jasa pengiriman uang kami. Itu ada kami namanya Wesel Instan, Pak. Wesel Instan ya. Jadi berapapun besar uangnya silakan dikirim. Nanti penerima mendapatkan nomor PIN, Pak. Jadi langsung di SMS oleh pengirim. Begitu ke kantor pos dapat nomor PIN, pengirim meng-SMS ke penerima. Penerima begitu menerima nomor PIN langsung ambil. Jadi dalam hitungan detik. Jadi ini sangat memudahkan sekali bagi pemudik ya. Ini dari luar negeri, Pak? Oh enggak, ini yang domestik. Kalau yang luar negeri ada namanya Western Union. Oke. Itu pun juga begitu. Seperti itu, hanya hitungan detik terima itu tanpa mempunyai nomor rekening gitu loh, Pak. Jadi tidak berisiko lagi ketika di jalan ya. Jadi nggak perlu bawa uang tunai begitu banyak. Kadang-kadang di jalan kan ada kasus pembiusan. Nah, seperti itu. Ya itulah, Pak. Itu. Oke, selain Wesel Instan, kemudian ada jadi WI dan WU, Pak ya. WI ya. WI dan WU ini bisa dimanfaatkan dengan baik untuk pengiriman uang, Pak ya. Pengiriman uang. Kalau misalkan itu pengiriman uang berarti harus yang menerima harus orang lain, Pak ya. Kalau misalkan saya contohnya, saya kan misalkan pulang dari luar negeri, daripada saya bawa tunai banyak-banyak, saya kirim dulu. Kalau misalkan itu pakai nama sendiri bisa nggak, Pak? Bisa ya? Ya, bisa. Jadi begitu sampai di Indonesia, langsung aja diuangkan. Kan nanti kita saya sendiri yang mencairkan gitu kita ya. mempunyai nomor PIN-nya kan ya, silakan. Oke, baik. Jadi semakin dimudahkan sekarang ya. Selain paket tadi yang sudah diberikan fasilitas yang cukup menarik oleh PT Pos Indonesia, ternyata pemirsa Teras Bebas TV juga bisa memanfaatkan jasa layanan pengiriman uang untuk Wesel Pos Instan dan Western Union. Ini untuk yang pengiriman luar negeri. Kalau WI ini berapa lama, Pak, dijanjikan? Cukup hanya hitungan detik. Iya. Begitu pengirim menerima PIN dari loket, langsung SMS, terima, langsung ke kantor pos diuangkan. Jadi nanti di kantor pos tujuan kan akan ditanya nomor PIN-nya berapa. Oke. Kalau WU? WU juga begitu. Sama juga. Walaupun dari luar negeri, hanya hitungan detik juga. Luar biasa. Jadi orangnya belum nyampe, duitnya sudah duluan ya. Baik, terima kasih banyak. Ini menjadi suatu hal yang cukup menarik, kabar gembira untuk siapapun ya. Jadi bisa memanfaatkan layanan yang sangat spesial dari PT Pos Indonesia. Jadi semakin memanjakan kita, semakin dimudahkan. Karena memang zamannya menuntut seperti itu, Pak. Iya, betul. Sekarang ya. Kalau ribet-ribet, karena memang banyak pilihan sekarang ya. Oke, baik. Pak Hanan, kalau di KPBC Tipe Madya Kediri ini, Pak, apa nih yang menjadi harapan dan himbauan kepada masyarakat sekarang? Menyambung Pak Pras tadi ya berkaitan dengan pengiriman uang tunai, ini ada ketentuan dari Bank Indonesia bahwa memang kita tidak boleh membawa uang tunai dalam bentuk fisik lebih dari 100 juta rupiah tanpa izin bea dan cukai. Lebih dari 100 juta tanpa izin dari Bank Indonesia. Jadi kalau penumpang pesawat atau kiriman pos ada uang tunai lebih dari 100 juta kok tidak ada izin bea dan cukai, itu nanti akan ditegah oleh bea dan cukai. Izin dari Bank Indonesia maksud saya. Jadi itu berarti memang harus menggunakan jasa layanan pengiriman uang tadi, Pak ya? Bisa dengan pengiriman yang disediakan oleh kantor pos maupun dengan cara menggunakan ATM atau apa. Yang penting tidak boleh secara fisik membawa. Jadi dengan alasan keamanan, Pak ya? Atau mungkin dengan alasan lebih ke arah pengamanan devisa. Pengamanan devisa ya. Kalau dari sisi bea cukai untuk pengamanan devisa. Oke. Kalau untuk terkait dengan paket kiriman tadi, Pak, mungkin ada himbauan khusus kepada masyarakat. Sekarang ini banyak kasus pada saat kita melakukan pemeriksaan fisik kemudian ditemukan barang larangan. Pada saat mau kita sampaikan ke yang bersangkutan, ternyata yang bersangkutan merasa tidak pernah memesan barang itu. Dan yang bersangkutan tidak kenal dengan pengirim di luar negeri. Nah, ini himbauan kita agar kita di Indonesia jangan mudah memberikan alamat kepada orang yang belum benar-benar kita kenal. Apalagi menyangkut beda negara ya. Dalam beberapa kasus mereka memang sengaja mengirimkan ke alamat secara acak, kemudian nanti di sini baru diambil. Jadi mereka menggunakan alamat orang-orang yang tidak tahu bahwa dia dikirimin barang itu.
Oke, jadi ini bisa menjadi kewaspadaan juga untuk kita ya. Tapi kalau misalkan mereka benar-benar tidak memberikan alamat begitu ya. Ya. Tapi kalau misalkan ada orang yang alamatnya ternyata disalahgunakan oleh orang lain. Ya. Nah, ini seperti apa, Pak? Ya kalau memang dia merasa tidak pernah pesan barang itu, kemudian bukan tidak kenal dengan pengirimnya, lebih baik tidak diterima. Tidak diterima, Ya. dikembalikan lagi. Ya. Pada saat dikirimkan oleh kurir dari kantor pos, lebih baik ditolak. Ya. Ditolak ya. Ya. Dan itu dari PT Pos Indonesia bisa mengembalikan ke pengirimnya. Bisa. Jadi apabila suatu kiriman ditolak oleh penerima, itu akan kita kembalikan kepada si pengirim, gitu Pak. Oke. Dalam hal ini kalau untuk domestik langsung kita serahkan ke pengirim, tapi kalau untuk yang luar negeri kita serahkan dulu di kantor pusat kami, Jakarta gitu. Nanti di sana akan berkoordinasi dengan kantor pos asal lah di sana ya, Oke. karena kaitan dengan biaya penerusannya itu. Betul. Ini dengan catatan yang dikirim itu memang barang-barang yang tidak berbahaya. Tapi kalau ternyata isinya ini narkoba atau mungkin bahan-bahan yang berbahaya lainnya, bagaimana Pak? Tidak lanjutnya? Yaitu tidak bisa dikembalikan ke pengirim di luar negeri, tapi akan kita proses sesuai dengan ketentuan. Jadi kita akan melakukan investigasi apakah benar orang ini bukan pemesannya. Mungkin kita akan menelusuri komunikasi sebelumnya. Gitu. Oke. Baik, jadi nanti prosesnya lebih panjang lagi Pak ya? Ya. Dari jangan-jangan ini nanti memang Modus. hanya modus saja, Ya. pura-pura tidak memesan barang ini Ya. begitu ya. Oke, baik, saya terima kasih banyak atas waktu yang diberikan bisa ngobrol bareng dengan Bea Cukai dan juga PT Pos Indonesia. Semoga apa yang kita bincangkan hari ini bisa memberikan manfaat tentunya kepada masyarakat Karsiden dan Kediri dan sekitarnya. Dan terima kasih Pak Ana, sukses Terima kasih. Ya, untuk sukses. tugasnya dan juga Bapak, terima kasih banyak. Dan pemirsa Teras BBS TV, tentunya penyelundupan narkoba melalui modus dalam paket kiriman menjadi tren baru yang dilakukan para bandar dalam meloloskan narkoba ke Indonesia. Narkoba dikemas sedemikian rupa oleh penyelundup dikirim lewat jasa titipan ke Indonesia, baik melalui paket titipan nasional seperti Pos Indonesia maupun paket pengiriman swasta. Tentunya tidak gampang memberikan alamat kepada orang yang baru dikenal adalah salah satu tindakan preventif untuk tidak terjebak pada pengiriman barang yang dilarang oleh pemerintah Indonesia. Saya Khairul Abadi bersama tim Teras pamit undur. Tentunya selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1434 Hijriah dari sudut teras kantor Pos Kediri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.